Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. نوينا التعلم والتعليم والإفادة نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله ابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita kembali bisa berkumpul dalam suasana bulan suci Ramadan. Ini saya kira adalah bulan suci Ramadan pertama kita di majelis ini ya. Kita berada di dalam kemuliaan bulan Ramadan dan kita mengisi waktu kita di dalam bulan suci Ramadan dalam keadaan kita berpuasa dengan kita mengkaji ilmu agama. Satu hal yang selalu diingatkan oleh orang-orang tua terdahulu adalah bagaimana kita mengisi bulan Ramadan kita itu, khususnya salah satunya adalah dengan menghadiri majelis-majelis ilmu. Kalau majelis ilmu di dalam bulan yang biasa aja itu mendapat kemuliaan begitu mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena keniatan untuk belajar ilmu, maka apalagi hal itu dilakukan di dalam bulan suci Ramadan. Maka hal itu merupakan suatu keberuntungan yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mendapatkan itu karena sebab daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebab kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada beliau, kepada keluarga, kepada para sahabat, kepada para pengikut mereka dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai di akhir zaman kelak, dan semoga kita semua termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Risalah Adab Sulukil Murid, karya daripada Al-Imam Qutbul Irsyad wa Ghawthul Bilad Al-Habib Abdullah ibn Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Kita niatkan bacaan kita sebagaimana yang diniatkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dan kita juga niatkan sebagaimana yang diniatkan oleh orang-orang tua kita terdahulu, para salafus saleh, orang-orang terdahulu yang soleh ketika mereka membaca daripada kitab ini, berusaha memahaminya dan berusaha menjalankannya, menapaki jalan-jalan orang-orang soleh terdahulu setapak demi setapak. Semoga Allah menyampaikan kita, menyampaikan niat kita, menyampaikan perbuatan kita sampai kepada yang diniatkan oleh sang musannif, sang pengarang kitab Al-Habib Abdullah Al-Haddad, dan semoga hal itu bisa menjadi berdampak kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita, kepada anak keturunan kita, kepada tetangga-tetangga kita bahkan, dan mengumpulkan kita semua kelak di hari akhir dalam keadaan beruntung, dikumpulkan bersama dengan sang pemimpin penghulu dari para penghulu dari keturunan Adam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan bahwa pembahasan kita terdahulu bagaimana Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan supaya kita bersungguh-sungguh dalam mensucikan hati. Kenapa hati? Karena hati adalah tempat pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat perbuatan kita, amal kita Allah nggak ngelihat. Allah juga nggak ngelihat rupa kita. Apa kita mau ganteng, apa kita mau cakep, apa kita mau jelek, bajunya mahal, bajunya murah, nggak ada. Allah nggak ngelihat itu.
Yang Allah lihat adalah hati. Perbuatan boleh sama, tapi niat yang berbeda, hati yang berbeda, pahalanya berbeda. Dalam satu hadis ahad tentang peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW, dikatakan yang sudah sering kita dengar, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya setiap amal itu bergantung kepada niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang itu akan diganjar berdasarkan pada niatnya, bukan pada amalnya, tapi pada niat. Amal bergantung kepada niat, yang dilihat itu niatnya, bukan amalnya. Contohnya apa? Contohnya di lanjutan hadis itu, faman hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa orang berniat hijrah karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka dia akan mendapatkan ganjaran dari Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Siapa orang yang hijrah hanya karena dunia yang dia ingin dapatkan. Dulu di asbabul wurudnya ada orang yang mau hijrah ke Madinah karena dia ingin berdagang di Madinah. Maka kalau dia cuma nyari dunianya, wa hijratuhu ila dunya yusibuha, maka dia akan mendapatkan apa yang dia harapkan dari perdagangan dunianya. Ada juga faman hijratuhu ila dunya aw imra'atin yankihuha, atau ada seorang wanita yang ingin dinikahi. Ada waktu itu di zaman Rasulullah ketika mau hijrah, wanitanya sudah ada di Madinah. Ada di Madinah nih perempuan. Dia niat hijrah karena dia pengen nikah sama perempuan yang ada di Madinah. Fa hijratuhu ila ma ilaihi. Maka dia akan mendapatkan ganjaran sesuai apa yang dia niatkan. Padahal dia berjalannya hijrahnya itu resikonya sama, panas-panasnya sama, susah-susahnya sama, semuanya sama. Tapi ganjarannya di sisi Allah beda, bergantung kepada niat. Padahal amalnya sama. Makanya dibilang bersungguh-sungguh dalam mensucikan hati, ya, dari rasa takut kepada makhluk. Kita hormat sama makhluk diperintahkan. Kita punya adab sama makhluk Allah Subhanahu wa taala diperintahkan. Tapi takut dalam urusan kebenaran, dalam urusan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hal itu tidak diperintahkan. Hati-hati dari rasa takut yang ada di dalam makhluk kepada makhluk, dan juga hati-hati dari keinginan hati kita menginginkan apa yang ada pada mereka dari dunianya. Kalau mau iri sama orang, iri karena ketaatannya boleh. Pengen jadi kayak dia, pengen banget, boleh. Tapi kalau dia beli beli handphone baru misalnya, kepengen juga kita, boleh bajunya baru, kepengen juga, jangan. Ya. Karena rasa takut kepada makhluk atau menginginkan sesuatu kepada mereka, itu akan menjadikan seseorang itu berdiam diri atas kemungkaran yang mungkin dilakukan. Kalau kita takut sama makhluk, dia buat maksiat, kita diam. Karena kita takut sama dia. Kalau kita menginginkan sesuatu yang ada dari dia, dia beli handphone baru, padahal handphone lamanya masih bagus. Terus dia melakukan maksiat, biarin dah. Siapa tahu ntar kita dengan begini kita dapat kecipratan handphone lamanya dikasih ke kita, misalnya begitu. Menginginkan sesuatu yang ada pada makhluk, itu akan menjadikan kita berdiam diri dari perbuatan maksiat yang mungkin dilakukan oleh makhluk tadi. Dan kita secara otomatis kita akan meninggalkan perbuatan baik. Kita sudah membiarkan maksiat, nggak ada amar ma'rufnya, nggak ada nahi mungkar, ya. Dan cukuplah itu, kata Habib Abdullah Haddad, sebagai kehinaan untuk orang-orang yang menyandang sifat itu. Kita aja kalau tahu ada seorang penjilat yang diem, kalau orang maksiat dia diem, nyari-nyariin fatwa buat ngebolehin kemaksiatannya, kerusakannya, kan kita juga sebel ngelihatnya.
maka itu adalah satu kehinaan. Ya, ya kita harus berhati-hati terhadap sifat seperti itu. Ya. Juga ini masalah hati juga ya. Juga disebutkan tentang kalau kita menerima pemberian dari orang. Nggak ada salahnya menerima pemberian dari orang. Tidak ada salahnya juga menolak pemberian dari orang. Cuman kalau bisa nolaknya dengan adab. Menerima atau memberi itu nggak ada masalah sebetulnya di dalam agama. Yang menjadi masalah adalah hati. Kalau kita menerima hadiah, kalau memang kita butuh, terima. Butuh dan baik buat hati kita. Jangan karena kita butuh sehingga kita nerima segala sesuatu dari makhluk, tapi kemudian hati kita condong sama dia. Bukan condong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan kalau kita nerima pemberian itu, buat hati kita tidak bermasalah, terima dan ucapkan pertama syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang hakikatnya memberikan bukan orang itu. Yang memberikan kesehatan itu bukan dokter. Yang memberikan rezeki itu bukan bos kita. Semua yang ngasih awalnya adalah Allah. Sumber utamanya adalah Allah. Pertama kita menerima, kita ucapkan Alhamdulillah. Kemudian baru kita doakan orang yang memberikan. Kalau nerima pemberian jangan cuma bilang syukron, terima kasih, jangan. Kalau bisa doakan dia. Jazakumullah khair. Semoga Allah membalas Anda dengan kebaikan. Atau doa dalam bahasa Indonesia nggak ada apa-apa. Pokoknya doakan dia. Semoga dia mendapatkan keberkahan, ditambah rezekinya, diberi kesehatan, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kita tidak membutuhkan pemberian itu, lihat juga hati kita. Kalau kita menolak karena menganggap kita nggak butuh sama makhluk. Karena kita nggak butuh sama makhluk, maka dan itu akan menimbulkan rasa sombong di dalam hati kita, maka terima pemberian itu lebih utama. Karena efeknya buat apa? Buat hati kita itu lebih bagus. Kita jadi menundukkan diri. Walaupun kita nggak butuh, tapi itu baik buat hati kita, terima. Buat apa? Nundukin diri bahwa kita ini masih butuh sama makhluk, masih dipandang rendah sama makhluk, sehingga kita merasa kok kayaknya kita sebenarnya nggak ada masalah. Hidup kita sederhana itu nggak ada apa-apa. Cuman ketika orang memberikan, kayaknya orang itu melihat kita nih orang yang kekurangan. Kita dipandang rendah sama makhluk, itu bagus buat hati kita. Jadi kita tidak menunjukkan diri kita, tidak menyombongkan keakuan kita. Tapi kalau misalnya dikasih, itu malah berdampak buruk buat hati tadi seperti itu. Atau kalau itu tidak, maka kembalikanlah dengan sopan santun sehingga tidak mematahkan hati si pemberi itu. Kita berkelebihan, tapi orang masih ngasih kepada kita. Secara kebutuhan kita nggak butuh, secara hati dilihat. Kalau misalnya itu ada orang lain yang perlu, maka terima, kemudian kembalikan dengan sopan santun. Bukannya saya nggak mau nerima, tapi saya kira Bapak lebih butuh, misalnya Ibu lebih butuh, dikasihkan ke ini aja. Atau enggak terima, saya terima ya Bu, Pak, tapi ini nanti di tetangga saya yang lebih butuh. Boleh nggak saya kasihkan ke dia? Jadi dia hatinya nggak patah hati gitu dengan kita. Jadi selain kita memperhatikan hati kita, kita juga memperhatikan orang yang memberikan. Ya. Jangan sampai kita menolak, saya butuh sebetulnya hati kita, tapi kita terima, kita menolak pemberian supaya dapat nama. Wah, biar dibilang nih orang zuhud sama dunianya. Itu bahaya buat hati kita. Maka terima itu menjadi lebih utama. Ya.
Saya kira itu yang lalu yang bisa kita yang bisa kita ringkas. Nanti mungkin kekurangannya bisa dilihat daripada catatan, siapa tahu ada yang mencatat dari pertemuan kita yang lalu. Kita lanjutkan faslun. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihim fid dharain amin radhiyallahu ankum. Wa min adarri syai'in 'alal murid, sesuatu yang berbahaya bagi seorang murid, bagi seorang yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, talabuhu lil mukashafati washtiyaquhu ilal karamati wa khawariqil 'adat. Sesuatu yang paling berbahaya dari seorang murid, dari orang yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah keinginan dia untuk mencari kasyaf. Kasyaf itu penyingkapan spiritual. Kalau orang ingin mendekat kepada Allah sekedar untuk mendapatkan penyingkapan spiritual, jadi bisa ngerti isi hati orang, bisa jalan di atas air, bisa yang begitu-begitu, dia mengharapkan kasyaf atau karamah atau hal-hal yang luar biasa lainnya, jadi kebal supaya bisa narik rezeki segala macam. Yang kayak begitu-begitu, itu dibilang sesuatu yang paling berbahaya. Kenapa? Karena tujuan dia sudah berubah. Yang tadinya ingin mendekat kepada Allah, dia malah mengharapkan sesuatu selain daripada Allah. Makanya itu berbahaya. Karena sekali lagi, yang Allah lihat itu hati kita. Kalau hati kita sudah cenderung kepada selain daripada Allah, segera balikkan. Tapi kalau dia cenderung kepada selain Allah dan diikuti oleh hawa nafsu kita, maka ini berbahaya. Karena tujuan kita nggak bakal nyampe sama Allah. Tapi tujuan kita nyampe kepada apa yang kita inginkan. Itu pun kalau dikasih izin sama Allah. Iya, kalau misalnya dikasih izin sama Allah, kita jadi punya karomah. Dan itu juga bukan karomah jadinya. Tapi istilahnya istidraj. Istidraj. Itu diberi sama Allah supaya dia semakin jauh. Itu tanda kemurkaan Allah yang lembut. Kita dikasih istidraj. Nyarinya sekedar rezeki, nyarinya sekedar macam-macam lah yang aneh-aneh. Mencari sekedar yang aneh-aneh, maka yang dia dapatkan ya sudah itu aja. Nggak ada lagi yang lain. Ya. Wahia la talharu lahu madama mustahiyan lidzuhuriha li'annaha la tadharu illa ala yadi man yakrahuha wa la yuriduha ghaliban. Sedangkan hal-hal seperti itu, karomah, kasyaf, atau hal-hal yang luar biasa tadi itu, nggak akan muncul di dalam diri seseorang selama dia menginginkan hal itu. Selama dia pengennya begitu, malah nggak dapat. Kalau dia dapat, itu bukan dari Allah. Dapatnya dari mana? Diganggu dia sama jin. Diganggu dia sama hal-hal yang menjadikan seseorang itu jauh dari Allah. Entah itu jin, biasanya sih gangguan dari jin. Ya. Kalau orang masih menginginkan hal-hal yang luar biasa tadi itu, nggak akan tampak pada dirinya. Dan itu sebetulnya akan tampak biasanya justru kepada orang-orang yang nggak pengen. Jadi kita kalau ngerawat pohon, kita mau pohonnya bagus, berbuah, atau cuma pengen buahnya doang? Kan kita pengennya pohonnya bagus, dia berbuah. Buahnya bisa kita nikmatin. Nah, orang yang hanya menginginkan kasyaf, karomah, hal-hal yang luar biasa tadi itu, mereka cuma menginginkan buah, nggak mau ngerawat pohon. Kira-kira dapat nggak dia buahnya? Nggak dapat. Orang-orang yang teguh menjalankan tujuannya menuju Allah, dia akan merawat pohonnya. Pohon ini nih yang dia rawat. Ketika dia merawat pohonnya, pohon akan berbuah.
buahnya bisa kita nikmatin. Tapi orang yang mengharapkan buah, tapi dia nggak ngerawat pohonnya, dia nggak ngerawat tujuan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana dia mau dapetin buah? Orang yang cuma fokus sama buah, dia nggak akan dapat buah. Tapi orang yang fokus kepada pohon, dia akan mendapati pohonnya rimbun dan dia akan mendapati buahnya yang banyak. Ya, karomah itu kelebihan yang Allah berikan kepada orang-orang soleh. Kalau ada orang bukan orang soleh, terus dia punya kelebihan, itu bukan karomah namanya, istidraj. Ada mukjizat. Mukjizat itu hanya terjadi kepada para nabi dan rasul. Ya. Jadi ada perbedaan istilah. Mukjizat itu hanya terjadi kepada para nabi dan rasul. Karomah itu terjadi kepada orang-orang soleh. Dan istidraj itu kepada orang-orang yang menjauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu karomah itu pernah ditunjukkan sama Sayyidina Umar bin Khattab. Di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah, itu beliau mengirimkan satu pasukan perang untuk ke satu daerah begitu, yang sudah cukup lama orang-orang itu pergi. Satu kali Jumatan, itu Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khatib Jumat. Di depan beliau ada Sayyidina Abdullah bin Abbas, sepupu daripada Rasulullah SAW. Riwayat ini, asar ini datangnya dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Beliau yang menceritakan. Jadi dia bilang waktu itu saya sedang Jumatan. Waktu itu sedang Jumatan, Sayyidina Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab sedang berkhutbah. Di tengah khutbahnya itu Sayyidina Umar bin Khattab teriak, kebalik gunung, kebalik gunung, kebalik gunung, kebalik gunung. Sayyidina Abdullah bin Abbas yang menceritakan ini, dia bingung nih, nggak ada kaitannya apa-apa, lagi khutbah tiba-tiba teriak kebalik gunung, kebalik gunung. Tapi Sayyidina Abdullah bin Abbas diam. Udah ini Jumatan kan, Jumatan. Diteruskan itu sampai selesai. Dan dia tidak mempermasalahkan perihal itu sampai berapa waktu kemudian. Setelah itu 3 bulan kemudian kurang lebih balik ini pasukan yang diutus sama Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian yang menjadi kisah mereka adalah waktu itu mereka sedang dalam peperangan di hari Jumat. Waktu itu mereka terdesak oleh musuh. Terdesak oleh musuh, hampir saja pasukan Islam saat itu kalah. Perkiraan waktu itu sedang tengah hari, artinya di waktu Jumat. Mereka mendengar suara, bukan 1-2 orang nih, satu pasukan dengar. Mereka mendengar suaranya Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Mereka mendengar suara kebalik gunung, kebalik gunung. Akhirnya mereka pergi ke balik gunung, mereka bertahan di sana, dan mereka justru bisa balik menyerang. Sayyidina Abdullah bin Abbas mendengar penuturan daripada pasukan muslim saat itu, dia bilang, oh ini jawaban waktu itu kenapa Sayyidina Umar bin Khattab itu berteriak itu di saat khutbah Jumat. Nah itu karomah yang ditunjukkan oleh seorang Sayyidina Umar bin Khattab. Ya. Karomah itu bukan dicari. Karomah itu buah yang timbul dari merawat pohon. Makanya ada istilah al-istiqamah khairun min alfi karomah. Istiqamah, merawat pohon, itu ini istilah saya aja ya, merawat pohon itu istilah saya. Tapi istiqamah dalam menjalankan ibadah, dalam meninggalkan maksiat, dalam menjalankan amal taat, istiqomah menjalankan itu khairun min alfi karomah. Lebih baik daripada 1000 karomah. Jadi jangan kaget, jangan pusing juga, jangan takjub sama orang yang punya karomah. Itu bukan tujuan. Karena tujuan itu, jadikan tujuan kita itu sama orang-orang yang nih sholat malamnya bagus,
tahajudnya bagus, duhanya jalan terus, sedekahnya biar kata 1.000 perak setiap hari dia sedekah. 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, setahun 1.000. Setiap hari dia sedekah 1.000. Wah, ini orang baik sama orang. Setiap ketemu sama orang senyum, senyum, senyum. Tapi senyumnya sama orang ya, bukan senyum-senyum sendiri. Kalau senyum-senyum sendiri harus periksa ke dokter. Ya. Nah kayak gitu-gitu. Ya. Juga disebutkan waqad naqa'u li tawaifa minal maghrurina istidrajan. Kadang-kadang hal-hal yang luar biasa itu muncul kepada orang-orang yang tertipu, yang disebut sebagai istidraj. Istidraj. Buat orang-orang yang lemah imannya. Jadi hati-hati. Kalau kita kemudian Allah izinkan kita diberi sesuatu yang di luar adat kebiasaan. Di luar adat kebiasaan. Kita punya semacam kelebihan. Padahal kita bukan orang taat. Padahal kita sholatnya masih bolong-bolong. Puasa Ramadan juga sehari puasa, sehari enggak. Dia kira ini puasa Daud. Kadang-kadang masih begitu, terus kita punya kelebihan. Nah, orang-orang seperti ini harusnya dia hati-hati. Dia harusnya minta ampun sama Allah atas apa yang terjadi pada diri. Itu sama sekali bukan kelebihan. Itu justru istidraj. Orang kayak main layangan. Seolah-olah semakin tinggi itu semakin bagus. Semakin diulur sama Allah. Semakin jauh apa dekat dia sama Allah. Semakin jauh dia sama Allah. Tapi dia ngerasanya dia semakin tinggi kedudukannya. Nah kita orang-orang yang belajar soal ini harus lebih punya pemahaman yang bagus. Kalau kita punya kelebihan, kita semakin dekat sama Allah dan kita punya kelebihan, kita tidak tertipu dengan kelebihan itu. Yang nipu bukan Allah, yang nipu hawa nafsu kita. Yang nipu hawa nafsu kita. Kalau kita punya kelebihan, terus kita terkesima, takjub dengan kelebihan itu, kemudian malah menjauhkan kita dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu bukan kelebihan, itu malah istidraj tadi itu. Ya. Tapi kalau misalnya kita dekat sama Allah, kita banyak melakukan amal taat, kita jauhin maksiat, Allah tampakkan kelebihan-kelebihan kita, maka harusnya kita nggak tertipu dengan kelebihan itu. Kita justru semakin dekat sama Allah, semakin dekat sama Allah, semakin dekat sama Allah. Ada satu orang soleh, saya lupa namanya. Jadi dia banyak beramal taat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kelebihan yang Allah tampakkan sama dia, itu kalau dia berdoa langsung Allah ijabah. Ada orang minta doa sama dia, dia doakan diijabah sama Allah. Begitu berlanjut selama beberapa waktu sampai dia merasa ada yang salah sama diri. Kemudian dia keluar di lapangan, dia teriak sama Allah, ya Allah, apa salah saya ini apa? Saya minta maaf, istighfar, dia minta ampun sama Allah. Padahal itu adalah karomahnya dia, bukan istidraj buat dia. Orang-orang melihat itu sebagai karomah buat dia. Tapi dia ngerasa bahwa itu adalah dia nggak pantas untuk dapat karomah itu. Jadi dia ngerasa bukan itu istidraj buat dia, tapi dia ngerasa dia nggak pantas. Sebegitu hati-hatinya dia sama dirinya sendiri, sama hawa nafsu. Sampai dia minta ampun sama Allah atas apa yang terjadi sama dia. Padahal dia bukan pelaku maksiat. Dia bukan orang-orang yang meninggalkan amal taat. Enggak, dia orang yang taat, orang yang soleh, ngisi waktu-waktunya dengan mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjutkan, wahia fi haqqihim ihanatun. Dan sebetulnya istidraj tadi itu adalah ihanah, kehinaan bagi mereka, walaisat karamat, bukan karomah. Itu adalah kehinaan. Semakin dia diberikan, semakin ditunjukkan
kelebihannya dia di saat dia meninggalkan amal taat, semakin dia melaksanakan perbuatan maksiat, tapi semakin ditonjolkan kelebihannya, maka itu hakikatnya adalah kehinaan. Jadi kita juga harus melihat nih, kita kerja misalnya biasa-biasa aja, kita sholat biasa-biasa aja, malah kadang suka bolong-bolong, puasa, sedekah, zakat, belajar, nggak ada yang kita lakukan. Tapi kok tiba-tiba Allah berikan seolah-olah orang lihat kita ini orang luar biasa. Allah kasih rezeki kita luar biasa. Ya itu kita harus hati-hati juga tuh. Di satu sisi kita harus bersyukur sama Allah kalau kita dikasih rezeki. Tapi di sisi lain kita juga harus introspeksi diri. Ini apa yang salah ya? Ini jangan-jangan saya begini, ini adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala kepada diri saya. Hati-hati. Kita harus hati-hati sama diri kita. Kita nggak boleh buruk sangka sama orang. Suudzon sama orang nggak boleh. Tapi kita harus berburuk sangka kepada nafsu diri kita. Ya. Yang tahu diri kita cuman kita. Yang tahu hati kita cuman kita. Bagaimana dia berbelok, bagaimana dia punya prasangka, bagaimana dia punya keinginan, keniatan yang berbelok dari arah yang benar, kita kan tahu. Kadang-kadang kita tahu bahwa dia berbelok, kita masih nurutin aja. Kadang-kadang kita tahu dia belok, kita nggak mau untuk ngelurusin. Kita malah seneng dengan keadaan itu. Ya kayak gitu, kita perlu duduk, berdiam dulu sejenak. Tafakur, walaupun cuma 1-2 menit, 5 menit, 10 menit, munajat sama Allah, minta sama Allah. Pernah nggak kita ngelakuin duduk sebentar di waktu malam atau di waktu siang atau di waktu kapanpun, kemudian kita menyendiri, kita curhat sama Allah, kita baca istighfar, kita baca basmalah, baca hamdalah, baca sholawat, kemudian kita puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu kita adukan keadaan kita sama Allah. Kita mungkin sholat dulu 2 rakaat, kita adukan keadaan kita sama Allah. Curhat aja. Ya Allah, saya begini, saya begini, saya begini. Saya tahu hati saya, walaupun Allah sebenarnya tahu. Tapi kalau kita ungkapkan itu menandakan kita nih merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kan tahu. Perlu nggak Allah kita kasih tahu? Allah nggak perlu kita kasih tahu. Tapi kalau kita jujur dengan diri kita, kadang-kadang nih yang kita perlukan, kita jujur sama diri kita sendiri aja udah. Kita jujur sama Allah, kita ungkapkan semuanya. Walaupun Allah tahu, tapi kita nih mengungkapkan itu bukan untuk menunjukkan bahwa Allah nggak tahu, tapi kita memberitahukan kepada diri kita sendiri bahwa diri, ini Allah tahu kekurangan kita kasih tahu sama Allah. Apa-apa yang menjadi keluh kesah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan begitu jiwa kita itu akan terdidik. Makanya kalau kita suka baca doa-doanya orang-orang soleh terdahulu itu, mereka itu doa-doanya itu tulus-tulus loh. Kalau kita mau ngerti bukan cuma sekedar mengerti bahasa Arab, tapi punya dzauq, punya cita rasa dalam berdoa. Ada rasanya doa itu. Enak tuh kalau bisa menjiwai sebuah doa, kemudian kita minta sama Allah. Jadi berdoa itu bukan cuma sekedar doa tanpa ada rasa. Harus disertain rasa itu doa. Rasa kita yang berdosa, rasa yang kita butuh sama Allah, rasa yang kita mengakui kekurangan kita, bagaimana kita memang berharap sama Allah supaya kekurangan kita ini ditutup, supaya kita bisa mencapai derajat yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal-hal seperti itu perlu kita rasakan.
Makanya mumpung di bulan Ramadan, banyak-banyak doa sama Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak doa. Akui kekurangan diri. Minta sama Allah yang banyak, tapi dengan adab. Puji Allah, akui kekurangan kita, baru kita minta sama Allah. Kemudian puji lagi Allah, bahwa Allah pasti mampu memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan hidup kita. Hidup dengan itu aja. Hidup kita dengan prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana inda dhanni abdi bi, kata Allah Subhanahu wa taala, atau augamal di dalam hadis qudsi itu dibilang, aku bersama prasangka hambaku kepadaku. Kalau kita punya prasangka buruk sama Allah, Allah jadikan prasangka buruknya itu. Allah jadikan prasangka buruknya. Kalau kita punya husnudzon, prasangka baik sama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan wujudkan. Enggak ada minusnya, enggak ada ruginya kita punya prasangka baik sama Allah Subhanahu wa taala. Secara psikologi, kalau kita tahu diri kita punya kekurangan dan kita bersandar kepada sesuatu yang maha besar, maka secara psikologi hidup kita itu lebih tenang. Karena kita mengakui adanya sesuatu yang lebih besar dan kita bersandar kepadanya. Kayak misalnya tembok. Tembok ini kan kuat. Kalau kita tahu diri kita lemah, gampang ketiup angin. Ketika di belakang kita ada tembok, sekuat-kuatnya angin, kira-kira bisa nggak ngeruntuhin tembok ini? Angin normal ya. Ya hempasan hidup kita kan juga bukan yang badai topan. Setidaknya kita punya sandaran untuk bersandar. Kita tahu kitanya lemah, tapi kita punya tembok untuk bersandar. Kan enak. Tapi kalau orang sudah punya suudzon duluan, itu dia nggak punya sandaran. Ketika betul angin itu menghantam diri kita, jatuh kita, terlempar kita kemana-mana, terombang-ambing, keputar ke sono, kelempar ke sana, kelempar ke sini. Udah dibawa sama angin, dimainin sama angin. Itu baru secara psikologi. Dan itu baru analogi lah, baru permisalan. Aslinya, kalau kita bersandar sama Allah, Allah nggak akan menyia-nyiakan makhluk itu. Ada nggak doa yang nggak diijabah sama Allah? Semua doa pasti diijabah sama Allah. Kalau kita berdoa minta kebaikan, kemudian sama Allah seolah-olah dalam pandangan kita tidak diijabah. Mungkin nggak seperti itu? Enggak. Allah pasti ijabah. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu pernah bilang, kalau aku berdoa kepada Allah, Allah ijabah doaku, maka aku bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena Allah mengijabah doa saya. Tapi kalau saya minta sama Allah, doa sama Allah, Allah tidak mengijabah doaku, saya lebih bersyukur. Kok bisa? Karena ketentuan Allah pasti lebih baik dari doa yang saya minta. Orang model begini nih, itu luar biasa keyakinannya sama Allah. Dan itu yang kita tiru. Jadi, permintaan kita itu belum tentu yang terbaik. Kan kita sama-sama menyadari itu. Kita minta hanya untuk keinginan kita saat ini. Tapi efeknya apa ke depan kan kita nggak tahu. Tapi kalau misalnya Allah jadikan ketentuannya buat kita, itu pasti yang terbaik menurut pandangan Allah. Allah tahu yang dulu, tahu yang sekarang, tahu yang akan datang. Jadi modelnya seperti itu. Ya, kita harus memperbaiki hati kita nih. Masalah karomah, masalah istidraj. Ya. Wa in akramakallah ayyuhal murid. Kalau Allah memberikan kepada kalian akram, karim, kedermawanannya ya. Jika Allah memberikan kepada kalian, menunjukkan kepada kalian kedermawanannya,
bi syai'in minha fahmudhu subhanahu alaih. Maka bersyukurlah kepada Allah, pujilah Dia yang maha suci. Ya. Kalau Allah kasih kita pemberiannya, kedermawanannya, Allah berikan kepada kita, maka bersyukur, puji Dia subhanahu wa ta'ala. Wala taqif ma'a ma dhahara laka wala taskun ilaih. Dan janganlah engkau berhenti atau bersandar pada kejadian yang luar biasa tadi. Kalau Allah kasih sama kita karomah, Allah kasih kelebihan sama kita, Allah kasih kita sesuatu yang di luar kemampuan daripada orang-orang pada umumnya. Kalau Allah kasih kita seperti misalnya yang terjadi kepada Sayyidina Umar bin Khattab tadi. Kalau Allah kasih itu, ya puji Allah, alhamdulillah. Ini adalah buah dari kita merawat pohon. Ya. Dan dibilang jangan berhenti. Jangan udah dapat buah, pohonnya nggak lagi dipelihara. Mati nih pohon. Buahnya habis, pohonnya mati. Apa itu tujuan kita? Enggak. Jangan berhenti makanya. Jangan juga bersandar seolah-olah dengan dapat itu, kita udah mencapai tujuan kita. Enggak. Jangan berhenti, jangan bersandar kepada itu. Kalau kita bersandar pada kelebihan yang Allah berikan, kelebihan itu Allah bisa kasih, Allah bisa cabut. Bisa lagi Allah cabut. Makanya jangan bersandar pada itu. Bersandarnya kepada Allah yang memberi. Bersandarnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waktumhu, simpen dia. Simpan, rahasiakan. Apa yang sudah Allah kasih itu, buah tadi yang kita dapatkan tadi, waktumhu, simpan dia, rahasiakan dia. Wala tuhaddits bihin nas. Jangan engkau ceritakan kepada orang lain. Kalau kita punya kelebihan, diam. Diam. Kita punya kelebihan nih, diam. Jangan cerita-cerita ke orang. Kenapa? Pelihara hati kita. Kalau kita cerita sama orang, efeknya bisa banyak. Satu, pandangan orang sama kita bisa rusak. Oh, ini orang nih pesugihan nih, kan gitu. Oh, ini orang begini. Orang yang nggak ngerti kan bisa menuduh kita macam-macam. Atau kalau kita ceritakan sama orang, hati kita ini bisa berubah. Hati kita bisa berubah. Maka simpan. Rahasiakan hal itu. Jangan ceritain sama orang-orang. Wa in lam yadhhar laka minha syai'un fala tatamannahu wa la ta'safu ala faqdih. Tapi kalau itu tidak tampak di dalam dirimu, kelebihan-kelebihan itu tadi enggak tampak di dalam dirimu, jangan engkau menginginkannya. Kita sama-sama nih punya mujahadah yang sama. Sholat malam bangunnya tetap 3:30, sholat malamnya sekian rakaat, baca Qur'annya sama, sedekahnya sama, macam-macamnya sama. Tapi Allah tampakkan kepada satu orang, Allah tidak tampakkan kepada yang lain. Yang nampak pada diri orang itu, yang Allah berikan kepada si fulan, si A misalnya, si A-nya tuh diam, rahasiakan hal itu. Dan kalau itu pun tampak sama si A, si B nggak usah menginginkan hal itu. Dan jangan menyesali kenapa si A yang dapat, kenapa saya nggak dapat gitu. Jangan menyesal karena tidak memilikinya. Karena itu sama sekali bukan tujuan. Tujuan kita yang utama adalah sama-sama kita tahajud, sama-sama kita baca Quran, sama-sama kita sedekah. Itu tujuannya. Mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai karomah tadi, kelebihan-kelebihan, justru itu yang menjadi tujuan kita. Jangan sampai. Karena itu bukan tujuan. Ya, wa'lam, ketahuilah, annal karamah, sesungguhnya karamah itu al-jami'ah li jami'i anwa'il karamatil haqiqiyati
wasuriyati hiyal istighamatu al-mu'abbaru anha. Sesungguhnya karomah tadi itu yang mencakup seluruh karomah paling gede maksudnya. Karomah yang paling besar secara hakikat dan gambaran, maksudnya karomah yang paling besar secara hakikat dan secara yang terlihat. Yang terlihat itu kan belum tentu benar. Maksudnya gitu ya. Hakikatnya benar, gambarannya benar. Ini hakikat dan gambaran ini yang paling besar karomah itu adalah al-istiqamatul mu'abbaru anha bimtithalil awamiri wajtinabil manahi zahiran wa batinan. Yang mencakup paling besarnya karomah secara hakikat dan secara gambaran adalah istiqamah. Istiqomah dalam apa? Menjalankan perintah dan menjauhi larangan secara lahir maupun batin. Sudah itu yang paling besar. Istiqomahnya itu. Yang tadi kalau kita contohkan sholat malamnya, sedekahnya, baca Qur'annya. Sudah itu yang paling besar. Itu paling besar. Jadi ada apa lagi mau nyari yang kecil-kecil? Mau nyari ini orang apa namanya? Kalau doa bisa langsung diijabah. Kalau kebal terhadap senjata, bisa lihat pikiran orang, bisa nerka pikiran orang, bisa ngobatin. Kecil itu. Itu kecil. Itu karomah-karomah kecil aja. Yang paling gede istiqomah dalam menjalankan amal taat, menjauhi maksiat secara lahir maupun batin. Karena itu adalah perjalanan hidup. Orang selalu bergelut dengan itu. Menjalankan amal taat, menjauhi maksiat dari dia balik sampai dia mati. Dan itu cobaan paling berat. Kalau kita bisa ngejalanin umur kita di dunia ini dengan menjalankan semua hal tadi itu, istiqomah. Dalam hal itu hadir majelis, belajar, beramal, jauhin maksiat. Itu kita istiqomahin sampai kita mati. Nah itu sudah hakikatnya, hakikat dan gambaran karomah paling gede. Orang kalau bisa rajin hadir majelis taklim, itu dianggap biasa-biasa aja. Padahal itu suatu keistimewaan yang luar biasa. Orang mau belajar fikih, ada satu muridnya Imam Malik, lupa saya namanya, dia berkhidmat sama Imam Malik. Imam Malik ini guru daripada Imam Syafi'i. Dia berkhidmat kepada Imam Malik 20 tahun. 20 tahun. Mondok 20 tahun, bayangkan. Mondok 20 tahun. Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi, murid daripada Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad. Itu 40 tahun duduk sama gurunya. Bayangkan itu. Kuatnya mereka, istiqomahnya. Itu kelebihan apa bukan? Itu kelebihan. Itu karomahnya dia. Karomah orang-orang itu. Apa? Duduk melazimi gurunya, belajar ilmu agama. Itu karomah. Itu karomah. Karomah gede itu. Yang sebagian besar manusia nggak ngelihat itu sebagai kelebihan. Buat mereka kelebihan yang kecil-kecil itu besar. Tapi yang besar itu jadi kecil. Ini kayaknya orang-orang kayak gini kan harus pakai kacamata. Ada yang salah dengan penglihatannya. Penglihatan itu bermasalah karena pengetahuan. Ya, pengetahuannya sedikit, semut disangka gajah. Dilihat matahari disangka kecil seperti semut. Padahal hakikatnya mataharinya gede, semutnya kecil. Nah, dengan begitu, dengan kita belajar model begini, kita sedikit-sedikit kita perbaiki cara pandang kita. Kita melihat menggunakan kacamata yang benar. Jadi yang hak itu hak, yang batil itu batil. Yang besar itu besar, yang kecil itu kecil. Jangan terbalik. Yang kecil kita lihat gede,
yang besar kita lihat kecil. Yang benar kita lihat salah, yang salah kita lihat benar. Atau kadang kita suka keliru membedakan ini mana yang benar, mana yang salah. Padahal dua-duanya nggak ada yang benar, atau dua-duanya nggak ada yang salah. Tinggal bagaimana masalah yang latar belakang daripada kegiatan itu. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu kita perbaiki dengan kita belajar model begini. Ya. Fa'alaika, dan bagi kalian bitashihiha wa ihkamiha takhdumukal akwanul ulwiyah was sufliyah khidmatan la tahjubuka an rabbika wa la tushghilaka an muradihi minka. Maka perbaikilah dan sempurnakanlah istiqomahmu. Kita nih, bukan kalian gitu ya. Ini buat kita semua sebetulnya. Ini yang ngomong Habib Abdullah Haddad. Mu-nya Habib Abdullah Haddad ya kita maksudnya nih, yang sama-sama ngedengerin. Yang ngomong saya, yang dengerin Anda. Tapi ini hakikatnya ya buat kita semua, buat yang ngomong dan buat yang dengar. Perbaiki dan sempurnakanlah istiqomah kita. Orang ngejalanin ibadah puasa, istiqomah dia. Bangun subuh, sebelum subuh, sahur, segala macam. Kadang-kadang timbul capek. Kadang-kadang males. Kadang-kadang bosen, kadang-kadang lapar siang-siangnya. Ya memang seperti itu. Namanya juga cobaan, namanya juga ujian. Nah kalau kita mau istiqomah dalam amal taat, ya perbaiki itu. Bukan cuman sekedar kita rela dengan kondisi seperti itu, tapi juga kita perbaiki hati kita. Bagaimana kita contoh misalnya begini, sholat itu kadang buat kita itu kan satu hal yang boleh jadi menghabiskan waktu kita, misalnya begitu. Tarawih ini lama bener, ini 8 rakaatnya aja lama, apalagi mau yang 20 rakaat, kok lama banget ya. Jangan langsung kita mengklaim bahwa itu sesuatu yang membosankan. Enggak. Kenali dulu hakikatnya sholat. Rasulullah SAW dapat perintah sholat itu ketika latar belakangnya apa? Dikatakan oleh para ulama, itu terjadi ketika amil huzun. Ketika terjadi di tahun kesedihan. Yaitu ketika pamannya Sayyidina Abi Thalib bin Abdul Muttalib meninggal, yang enggak berselang 2 bulan istrinya juga meninggal. Dua-dua yang ngebantuin Rasulullah di dalam dakwah meninggal. Allah hibur Rasulullah SAW dengan diperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Isra'nya. Kemudian Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Untuk apa? Dapat perintah sholat. Perintah sholat itu untuk hiburan dalam tanda kutip bagi Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah di dalam riwayat itu sering bilang, arihni bis sholah ya Bilal. Ya Bilal, arihni bis sholah. Wahai Bilal, tenangkan, senangkan hati kami dengan sholat. Buat Rasulullah SAW, itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat Rasulullah SAW, sholat itu adalah ketenangan, kesenangan Rasulullah SAW. Kalau buat Rasulullah sholat itu seperti itu, maka buat kita ini bagaimana? Nah, kita memperbaiki dan menyempurnakan istiqomah kita dalam hal ini untuk sholat, kita berusaha. Kita usaha untuk menyenangi sholat. Untuk menyenangi sholat. Yang kita senangin sholatnya. Kalau bacaannya misalnya suaranya jelek, enggak itu jadi soal. Ini imamnya suaranya cempreng misalnya. Bukan itu jadi soal. Yang penting adalah sholatnya. Wah ini imamnya bacaannya lambat banget.
saya sampai bosen gitu. Bukan itu intinya. Kita perbaiki dan kita sempurnakan istiqomah kita karena sholatnya. Bukan karena yang mewarnai sholat. Tapi juga bukan berarti kalau kita jadi imam gitu ya, kita nggak memperhatikan masalah kebutuhan daripada siapa jamaahnya, enggak. Kalau kita bisa ya kita perbaiki bacaannya, jangan dipanjang-panjangin. Kalau mereka punya kebutuhan sibuk ya jangan dipanjang-panjangin, kesian juga gitu. Nah, dua hal ini harus berimbang. Kita perbaiki dan kita sempurnakan istiqomah kita. Sebagai makmum kita menyenangi sholatnya, sebagai imam supaya jamaahnya juga senang sama sholatnya. Sama-sama begitu. Begitu juga puasa. Puasa ini bukan sesuatu yang gampang. Iya, kalau di Indonesia subuh ke maghribnya berapa jam? 12 jam misalnya. Ada yang orang itu di tempat itu 18 jam puasa. Enggak puasanya cuma 6 jam. Cuma 6 jam enggak puasanya. Ya mereka juga dituntut untuk bisa memperbaiki dan menyempurnakan masalah istiqomahnya. Semua punya kelebihan kekurangan masing-masing. Tapi semua punya hak yang sama untuk bisa memperbaiki dan menyempurnakan istiqomahnya sehingga mereka punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang yang mungkin puasanya cuma 9 jam satu hari. Kan cepet tuh, yang siangnya cuma pendek misalnya. Malamnya yang panjang. Ada yang begitu. Ada yang bahkan 24 jam, bahkan malamnya aja dibilang malam putih. Saking itu malam tetap ada cahaya mataharinya tuh tetap terang begitu. Makanya dibilang malam putih. Ya ada yang begitu-begitu. Tapi kita nggak bicara yang kita nggak tahu lah, yang kita nggak hadapi. Yang kita bicarakan, yang kita hadapi adalah bagaimana kita dianjurkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad untuk memperbaiki dan menyempurnakan istiqomah kita. Maka kalau itu bisa kita perbaiki, seluruh alam, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, ya, akan menjadi pelayan buat kita. Kita akan mendapati makhluk-makhluk Allah itu, mereka akan menyenangi kita dan bersahabat dengan kita. Sebagaimana dalam riwayat itu disebutkan ketika malaikat Jibril alaihi salam dipanggil sama Allah. Ya Jibril, aku mencintai Fulan ibn Fulan, maka cintailah dia. Ini kalau Allah sudah cinta sama satu makhluk, Allah akan panggil Jibril, dia bilang, ya Jibril, aku mencintai Fulan ibn Fulan, maka cintailah dia. Sayyidina Jibril dapat perintah dari Allah, nggak mungkin ditolak, pasti diterima. Kalau Allah udah cinta, dia juga pasti akan cinta. Kemudian dia pergi kepada penduduk langit, ya ahlus sama, sesungguhnya Allah yuhibbu Fulan ibn Fulan, maka cintailah dia gitu. Maka penduduk langit dapat perintah seperti itu dari Sayyidina Jibril. Allah suruh cintain, mereka cinta sama makhluk itu. Siapa orang yang dicintai sama Allah, pasti penduduk langit dan penduduk dunia. Siapa orang yang berkhidmat kepada Allah, dunia akan ngikutin sama dia. Allah akan jadikan itu. Penduduk dunia akan cinta sama dia. Tapi siapa orang mencintai dunia, dia akan diperbudak oleh dunia. Dia akan diperbudak oleh dunia. Apa yang dia kejar dari dunia, dunia akan terus lari. Nggak akan dia dapetin. Makanya kita sama dunia tuh kayak orang yang pacaran. Kalau kita jual mahal, dia akan ngikut. Tapi kalau misalnya kita jual murah, kita jadi ngikut. Ya, maka perbaikilah dan sempurnakanlah istiqomah. Maka langit dan bumi, seluruh makhluk yang ada di dalamnya akan tunduk kepadamu, akan melayanimu dengan pelayanan
yang tidak akan menutupimu dari Tuhanmu. Kita nggak akan tertutup, kita nggak akan terjauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu adalah perintahnya Allah. Dan kalau orang-orang yang benar cintanya sama Allah, dikasih apapun sama Allah, dia nggak akan tertipu. Maksudnya dirinya nggak akan pusing sama apa yang Allah kasih. Allah mau kasih kita 10.000, kita bahagia. Kenapa? Yang ngasih Allah. Dia nggak pusing dengan 10.000-nya. Dikasih sama Allah 1 juta, dia nggak pusing. Allah mau kasih 1 miliar, dia nggak pusing. Allah mau kasih triliun-triliun sama dia nggak pusing dengan itu. Karena yang dia lihat Allahnya, bukan yang diberikannya. Yang dilihat Allah. Maka apa yang Allah berikan, kalau kita perbaiki dan kita sempurnakan istiqomah kita, apa yang Allah berikan itu tidak akan menjadi penghalang sebagai pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasihnya di samping, bukan di depan, bukan di antara kita dengan Allah, enggak. Akan dikasih di samping. Jadi ini kalau mau ente pakai boleh, enggak ente pakai terserah ente. Tapi orang yang memperbaiki istiqomahnya, menyempurnakan istiqomahnya, dia enggak akan pusing dengan apa yang ada di sampingnya. Dia akan pusing, dia akan tetap memperhatikan apa yang ada di depannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak akan menyibukkan manusia tadi itu dari apa-apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya maksudnya dia akan tetap sibuk dengan Allah, tidak sibuk dengan pemberian Allah. Karena pemberian Allah tadi itu ya Allah kasih. Ada di sebelah kita. Kalau kita mau pakai boleh, nggak kita pakai nggak apa-apa. Pemberian kok. Kita mau kasih lagi ke orang terserah kita. Tapi ini nggak akan jadi masalah buat kita. Karena masalah kita adalah kita mau dekat sama Allah. Kita mau dekat dengan orang yang kita kasihi. Dengan Allah, bukan orang ya. Dengan zat yang kita kasihi. Dan kelebihan dari istiqomah sebagai penutup, orang kalau istiqomah itu hanya bisa didapati oleh orang-orang yang Allah pilih. Sedangkan selain daripada istiqomah, itu bisa dimiliki oleh orang-orang lain. Karomah, kelebihan, segala macam tadi itu bisa dimiliki oleh orang-orang yang mereka mensucikan hatinya, menjauhkan nafsu, seperti para biksu-biksu gitu. Boleh aja mereka dapat kelebihan. Mereka yang punya empati besar terhadap manusia-manusia yang lain, makhluk-makhluk Allah yang lain, bisa dia dapat karomah. Tapi istiqomah menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu hanya terjadi kepada orang-orang pilihan Allah. Dan mereka nggak akan tertipu. Makanya kita mohon sama Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah pilih kita menjadi orang-orang yang di dalam hatinya dipenuhi dengan sifat istiqamah. Semoga Allah memperbaiki kondisi kita. Semoga Allah menyempurnakan apa yang ada di dalam diri kita supaya kita bisa betul-betul istiqamah dalam menjalankan amal taat, dalam menjauhkan maksiat, dari kita tertipu terhadap hawa nafsu diri kita sendiri, dan semoga Allah menguatkan kita untuk bisa menjalankan itu sehingga kelak kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, tanpa hisab, tanpa fitnah, dan dikumpulkan kelak bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Firdausil A'la ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.